Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak kelas 8 kita masuk pada konsep penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai luas permukaan dari bangun limas ya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang prisma, kali ini limas. Nah, kita ketahui sendiri kalau prisma itu antara alas dan tutup itu sama. Sedangkan jika limas alasnya berupa bangun datar kemudian tanpa tutup ya, yaitu mengerucut atau lancip di satu titik. Misalkan diketahui prisma segi 4, maka dia mengerucut di satu titik ya, maka akan mengerucut di satu titik. Ini prisma segi 4. Nah, bagaimana untuk menemukan luas permukaannya? Serupa dengan sebelumnya, maka kita perlu lukiskan dari jaring-jaringnya ya. Kita lukiskan jaring-jaringnya terlebih dahulu. Atau kalau sudah bisa bayangkan, bisa langsung digambarkan ya. Ya, kalau prisma segi 4, maka model jaring-jaringnya seperti ini gitu kan ya. Jadi ada sebuah alasnya dia segi 4. Kemudian dengan sisi tegaknya atau sisi yang tegak ini, sisi yang tegak dia berupa segitiga ya. Ada 4 segitiga di sini ya. Ada 4 segitiga karena prisma segi 4. Lanjut, misalkan diketahui prisma segitiga ya, maka dia mengerucut di satu titik. Oke, maaf. Ya, kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Prisma segitiga, maka kita perlu lukiskan jaring-jaringnya dengan alas berupa segitiga dan sisi tegak juga sama berupa segitiga ya. Jadi nanti kita misalkan yang kita cari adalah luas permukaan 5 segi 4, maka kita temukan dulu luas alasnya dia berupa segi 4 ditambah dengan 4 kali luas segitiga gitu kan ya. Jadi luas permukaannya adalah luas dari alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Sedangkan luas permukaan dari 5 segi 3 adalah luasnya alas ya, luasnya alas ini yang saya arsir ditambah dengan 3 kali luas sisi tegaknya ya. Sisi tegaknya dia berupa segitiga. Oke, sekarang kita coba pembahasan di satu soal gitu kan ya. Ya, misalkan diminta untuk menemukan luas permukaan dari sebuah limas segi 4 ya, diketahui sebuah limas segi 4 ya. Ya, diketahui bahwa 5 segi 4 ini ya, 5 segi 4 dia memiliki panjang sisi ya, 5 segi 4 karena dia berapa persegi, alasnya berpersegi dengan panjang sisi sama dengan 12 ya. Diketahui panjang sisi 12, berarti ini sama ya, 12 ya. Lanjut, yang informasi selanjutnya adalah diketahui tinggi dari sisi tegaknya ya, diketahui sama dengan misalkan 8 ya, diketahui 8 cm ya. Tinggi sisi tegaknya diketahui 8 ya. Jadi misalkan kita lukiskan di dalam jaring-jaringnya ya, karena alasnya dia berupa persegi, maka 4 segitiga ini memiliki luas yang sama gitu ya, luas yang sama, luas areanya sama karena alasnya ini sama ya, panjangnya sama maksudnya, yaitu sama-sama 12 ya. Lanjut, kemudian diketahui tinggi dari segitiga ini ya, berarti tinggi sisi tegak ya, sisi tegaknya dia berupa segitiga ya, tingginya ini diketahui sama dengan 8 ya, tingginya sama dengan 8. Maka luas permukaannya adalah luas sama dengan luasnya alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Oke.
kita cari dulu luas alasnya ya. Luas alasnya dia berupa persegi, maka rumusnya adalah sisi kalikan sisi atau sisi kuadrat. Nah, diketahui panjang sisinya adalah 12, maka 12 dikalikan 12 yaitu hasilnya 144. Ya, lanjut luas sisi tegaknya. Luas satu sisinya, luas sisi tegaknya dia berupa segitiga. Ya, luas sisi tegaknya berupa segitiga, maka setengah kalikan alas kalikan tinggi. Alasnya ini kan ya. Nah, ini posisinya dia separuhnya ya. Kalau full tadi 12, maka alasnya ini panjangnya 6 ya, separuhnya 12. Karena posisinya tepat di tengah-tengah dari sisi persegi ya. Sehingga alasnya diketahui panjangnya 6 dan tinggi dari segitiga tersebut adalah 8 ya. Tinggi sisi tegak ya. Sisi tegaknya berupa segitiga, maka tingginya adalah 8. Sehingga diketahui luas sisi tegaknya adalah setengah kalikan alasnya yaitu 6 kalikan tingginya 8, maka diperoleh setengah kali 6 3 kali 8 24 gitu ya. Sehingga luas total dari permukaan limas segi 4 ini adalah luas alas 144 ditambah 4 kali luas sisi tegaknya ini ya, 1 2 3 4 sama ya, yaitu 24. Sehingga diperoleh sama dengan 144 ditambah 4 kali 24 96 ya. Saya dikoreksi kalau ada yang salah ya. Sehingga totalnya adalah 10 14 ini ya 240 ya, 240. Sehingga luas permukaannya adalah 240. Nah, nanti tipe soalnya macam-macam ya. Ya, kalau di soal diketahui tinggi sisi tegak, ya ini maksudnya tinggi dari segitiga itu sendiri ya. Berarti area yang sebelah sini. Nah, ini tinggi sisi tegak. Tetapi kalau diketahui tinggi prisma, hati-hati. Tinggi limas maksudnya, tinggi limas hati-hati, tidak sama dengan tinggi sisi tegak. Kalau tinggi limas adalah area yang sebelah sini. Kemarin kita sudah bahas di bagian identifikasi ya. Jadi ini dari ujungnya limas ke alasnya limas. Nah, ini tingginya si limas ya. Siku-siku di sini ya. Ini tinggi dari limas. Bedakan dengan tinggi dari sisi tegak. Beda ya posisinya. Ya, itu informasi mengenai pembahasan kita mengenai luas permukaan limas ya. Semoga bermanfaat informasinya. Nanti bisa dipertajam di latihan soal yang diberikan. Saya cukupkan untuk pembahasan mengenai luas permukaan limas. Kita masuk di pertemuan selanjutnya, yaitu membahas mengenai volume ya. Saya cukupkan. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.